이게 그냥 금수저가 아니야. 부자가 될 수 있는 금수저야. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Chill Voice. Kali ini Kang Acil mau review salah satu drama Korea yang cukup menarik, yaitu Golden Spoon, di mana drama ini akan menceritakan seorang pemuda miskin yang berkesempatan untuk menjadi kaya raya hanya dengan sebuah sendok emas, di mana sendok emas ini dapat menukarkan kehidupan si pemiliknya dengan kehidupan milik orang lain. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Yuk kita langsung ke pembahasan filmnya saja. Check it out. Film ini dimulai dengan memperlihatkan kehidupan warga negara Korea Selatan yang sedang beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya, di mana kesenjangan sosial di negara ini sangat berpengaruh. Dan begitu pula di sekolah swasta elit yang bernama Seoljel, tempat sang tokoh utama yang bernama Lee Sang-chun ini bersekolah. Meskipun para siswa mengenakan seragam yang sama, di sekolah ini terdapat sistem hierarki di antara para siswa yang ditentukan oleh sebuah tingkat dan kekayaan. Dan beberapa siswa terkaya di SMA Seoljel adalah Park Jang-gun, Oh Ye-ji, Ko Mi-ho, dan yang paling terkaya adalah Hwang Tae-yong, putra dari presiden grup Dosin, yang memiliki kekayaan hingga 300 triliun won. Sedangkan Lee Sang-chun sendiri berasal dari keluarga miskin. Pekerjaan ayahnya hanya sebagai komikus yang jarang mendapat penghasilan, sedangkan ibunya bekerja sebagai pramusaji di sebuah restoran, dan kakaknya hanya karyawan magang di sebuah salon. Bahkan demi membantu perekonomian keluarga, Lee Sang-chun harus rela bekerja paruh waktu sebagai kurir makanan dan kasir di sebuah minimarket. Ketika Lee Sang-chun sedang bekerja di minimarket, sahabatnya yang bernama Jin-sok datang untuk memamerkan sepatu baru yang baru saja dibelikan oleh ibunya. Yang ternyata sepatu tersebut adalah sepatu yang sudah lama mereka idam-idamkan. Alih-alih merasa senang, pada malam itu Jin-sok terlihat sangat aneh. Wajahnya terlihat sangat sedih. 진석, 너 왜 그래? Tanpa Lee Sang-chun sadari, ini akan menjadi pertemuan terakhirnya dengan Jin-sok. Karena setelah pulang dari minimarket, Jin-sok yang melihat kedua orang tuanya sudah bunuh diri sangat frustasi. Orang tuanya hanya bisa meminta maaf melalui sebuah surat karena meninggalkan Jin-sok seorang diri dengan hutang yang begitu banyak. Jin-sok yang sudah menyerah pada keadaan pun akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Hutang yang sangat banyak dan rencana penggusuran oleh grup Dosin menjadi alasan kuat Jin-sok dan kedua orang tuanya bunuh diri. Keesokan harinya, Lee Sang-chun yang mengetahui kabar kematian sahabatnya itu sangat terpukul. Karena bagi Lee Sang-chun, Jin-sok adalah orang yang sangat setia kawan dan selalu melindunginya dikala mereka sedang dibully oleh geng Park Jang-gun. Bahkan kejadian memilukan kembali terjadi di saat pemakaman Jin-sok sedang berlangsung, di mana ada seorang ibu-ibu menangis hanya karena keluarga Jin-sok belum melunasi hutang-hutangnya. Tentu saja Sang-chun dan teman-temannya yang mendengar semua itu sangat geram, di mana uang dapat membuat seorang menghilangkan sifat kepeduliannya terhadap sesama. Yang tak lama kemudian presiden grup Dosin yaitu Hwang Hyon-do datang ke pemakaman keluarga Jin-sok. Kedatangan Tuan Hwang ini hanya untuk berbelasungkawa atas kematian teman sekolah anaknya, bukan untuk bertanggung jawab atas rencana pembongkaran paksa yang akan dilakukan oleh perusahaannya. Di sisi lain, Lee Sang-chun yang bertemu dengan geng Park Jang-gun di area pemakaman lagi-lagi dibully oleh mereka dengan alasan Lee Sang-chun tidak mengerjakan tugas milik Park Jang-gun dengan benar. Bahkan Park Jang-gun berani menghina Jin-sok yang sudah meninggal di depan Sang-chun. Tentu saja hal itu membuat Lee Sang-chun sangat marah. Tapi Sang-chun yang sadar ia tidak mempunyai uang untuk berurusan dengan orang kaya, lebih memilih untuk diam. Merasa punya banyak uang, Park Jang-gun terus berbuat semena-mena kepada Lee Sang-chun. Bahkan ia bisa membayar semua pukulan yang ia lakukan kepada Lee Sang-chun. Tae-yong yang melihat kejadian itu segera menghentikan aksi kekerasan yang dilakukan oleh Park Jang-gun dan mengajak agar mereka segera pulang.
Kembali ke minimarket, seorang gadis cantik bernama Najuhe baru saja diterima kerja di tempat yang sama dengan Sang Chun. Tentu saja sebagai senior, Sang Chun mengajari Najuhe semua kerjaan yang harus dia lakukan, seperti mengoperasikan mesin kasir dan menata semua barang-barang. Tidak lupa juga Sang Chun memberikan sedikit nasihat agar Najuhe tidak terpancing dengan para pelanggan yang suka semena-mena. Sedangkan di rumah Lee Sang Chun, para rentenir terus menagih hutang dan mencari ayah Sang Chun. Kakak dan ibunya berusaha untuk membujuk para rentenir tersebut agar mau memberikan mereka tambahan waktu untuk membayar hutang-hutangnya. Akan tetapi para rentenir itu menolak dan terus membuat kekacauan. Sang Chun yang baru saja pulang bekerja terlihat tidak peduli dengan keberadaan para rentenir. Melihat ayahnya sedang sembunyi di balik tumpukan kardus bekas, Sang Chun yang kesal dengan kelakuan ayahnya itu memberitahu para rentenir jika ayahnya sedang sembunyi dan menyuruh mereka membicarakan masalah ini secara baik-baik. Saat berada dalam kamar, Sang Chun mengeluarkan sebuah kotak yang berisi uang, di mana uang tersebut Sang Chun peroleh dari hasil kerja keras dan pukulan yang selalu ia terima dari Pak Jang-gun. Namun kakaknya yang melihat Sang Chun mempunyai uang sebanyak itu menyarankan Sang Chun agar dia mau membantu keluarganya untuk membayar hutang. Akan tetapi Sang Chun yang tidak mau nasibnya seperti Jin Sok menolak saran dari kakaknya, karena menurut Sang Chun hutang keluarga mereka sangat mustahil untuk dilunasi dengan keadaan ekonomi keluarganya saat ini. Lantas Sang Chun yang sedang emosi pun mengusir kakaknya agar segera keluar dari kamar. Sedangkan ibu dan ayah Sang Chun yang melihat pertengkaran anak-anaknya itu hanya bisa terdiam. Di tempat lain, Huang Taeyong yang sedang asik membaca komik milik karya ayah Lee Sang Chun ditegur oleh ajudannya agar ia berhenti membaca komik dan segera mengerjakan tugas dari ayahnya. Huang Taeyong yang lupa dengan tugas yang telah diberikan ayahnya itu terlihat sangat panik. Dan tak lama kemudian ayahnya datang ke kamar Huang Taeyong dan mendapati putra sulungnya itu sedang bermalas-malasan. Huang Taeyong yang terlihat sangat ketakutan dengan ayahnya itu hanya bisa menggaruk-garuk kukunya hingga berdarah. Lalu Tuan Huang yang mengetahui anaknya belum menyelesaikan tugas darinya terlihat sangat kesal dan memberi peringatan kepada Huang Taeyong agar dia bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh ayahnya tersebut. Keesokan harinya Lee Sang Chun yang hendak mengantarkan tugas milik Pak Jang-gun ke rumah Huang Taeyong tidak sengaja menemukan bola kristal yang menggelinding ke arahnya. Lantas Lee Sang Chun pun mengembalikan bola tersebut kepada si nenek penjual yang ada di depannya. Sang Chun yang tertarik melihat sendok emas yang ada di dalam dagangan nenek tersebut hendak menanyakan apakah sendok emas itu asli. Lalu nenek penjual itu menjawab jika sendok emas itu asli. Harga murah yang dipatok si nenek membuat Sang Chun tidak mempercayai perkataan nenek tersebut. Akan tetapi si nenek mengatakan jika sendok emas itu bukan sendok sembarangan, melainkan sendok emas itu dapat membuat si pemiliknya menjadi kaya raya apabila Sang Chun mau menukar orang tuanya dengan kekayaan. Dengan syarat ia harus makan 3 kali di tempat teman yang sebaya dengannya. Maka jika semua syarat itu sudah terpenuhi, Sang Chun akan bertukar kehidupan dengan temannya tersebut. Meskipun ragu-ragu dengan perkataan si nenek penjual, Sang Chun pun tetap membeli sendok emas itu. Sesampainya di rumah Huang Taeyong, Sang Chun yang terpesona dengan kemegahan rumah dari anak presiden grup dosen itu terlihat sangat senang. Setelah bertemu dengan Pak Jang-gun, Sang Chun yang hendak memberikan tugas yang sudah ia selesaikan, lagi-lagi dipermalukan oleh Pak Jang-gun. Kali ini Sang Chun harus dipermalukan di hadapan para teman-teman sekelasnya dan ibu tiri Huang Taeyong. Sang Chun yang kesal pun tidak bisa berbuat apa-apa dan tertunduk malu. Sebelum Sang Chun pergi, Huang Taeyong mengundangnya agar makan bersama mereka terlebih dahulu. Pada saat makan bersama pun, Pak Jang-gun dan gengnya terus menghina Lee Sang Chun. Bahkan Lee Sang Chun tidak diperbolehkan menggunakan sendok berwarna emas dan menyuruh agar pelayan menggantinya dengan sendok biasa. Sang Chun yang merasa terhina dengan kejadian itu, terpaksa mengeluarkan sendok emas yang baru saja dia beli dan menegaskan jika keluarganya tidaklah semiskin yang Pak Jang-gun katakan. Sesampainya di rumah, Sang Chun yang melihat keadaan rumahnya gelap merasa ada yang aneh. Lalu Sang Chun segera mengecek keadaan orang tuanya. Betapa kagetnya Sang Chun melihat kakak dan kedua orang tuanya sudah meninggal karena bunuh diri, sama seperti kejadian keluarga Jin Sok. Orang tua Sang Chun pun hanya meninggalkan selembar kertas yang berisi permintaan maaf untuk Sang Chun. 엄마! 아빠!
Akan tetapi itu semua hanyalah mimpi buruk saja. Sang Chun yang terbangun dari mimpi buruk itu terus memikirkan perkataan dari si nenek penjual sendok yang ia temui tadi siang. Saat di sekolah, Sang Chun yang sedang mengecek profil presiden grup dosin tidak sengaja melihat Huang Taeyong yang sedang terlihat kesulitan. Lalu Sang Chun segera menghampiri Huang Taeyong dan mencoba membantunya. Berkat kecerdasannya, Sang Chun bisa dengan mudah mengerjakan semua tugas milik Huang Taeyong. Tuan Huang yang melihat anaknya dapat mengerjakan tugas sulit darinya sangat bangga kepada Huang Taeyong dan memuji Taeyong untuk pertama kalinya. Huang Taeyong dan Sang Chun pun semakin berteman dekat. Bahkan Huang Taeyong sering mengirimi Sang Chun imbalan karena sudah membantu mengerjakan tugas miliknya. Saat di minimarket, Najuhe yang melihat Sang Chun belajar sambil bekerja sangat kagum kepadanya. Apalagi Sang Chun adalah murid dari salah satu sekolah elit yang ada di Korea Selatan. Sedangkan Najuhe sendiri baru saja dikeluarkan dari sekolah di Inggris akibat kasus perkelahian dengan temannya. Lee Sang Chun yang mendengar kisah Najuhe menyarankan agar ia bersekolah lagi. Tak lama kemudian Huang Taeyong datang ke tempat kerja Lee Sang Chun hanya untuk memberikan sedikit uang karena atas bantuan Lee Sang Chun lah Huang Taeyong bisa mendapat pujian untuk pertama kali dari ayahnya. Bahkan Huang Taeyong menganggap jika Lee Sang Chun adalah teman dekatnya. Najuhe dan Lee Sang Chun yang baru saja pulang bekerja mampir ke sebuah restoran untuk sekedar makan malam. Najuhe yang penasaran dengan Sang Chun menanyakan apa sebenarnya cita-cita Lee Sang Chun. Lalu Sang Chun pun menjawab jika cita-citanya adalah menjadi kaya raya. Kematian Jin Sok menyisakan kenangan pahit bagi Sang Chun dan ia tidak mau nasib keluarganya seperti keluarga Jin Sok. Kembali ke sekolah, Sang Chun yang masuk dalam program kelas pilihan untuk masuk Seoul University sangat bahagia. Sedangkan Park Jang-gun yang tidak masuk dalam kelas tersebut sangat marah. Karena hanya dia seorang yang tidak masuk dalam kelas pilihan itu. Lalu Park Jang-gun menyalahkan Sang Chun atas kejadian tersebut dan meminta Sang Chun untuk segera menyerahkan kelasnya untuk Park Jang-gun. Sang Chun yang menolak permintaan Park Jang-gun terus dipukuli hingga luka-luka. Bagi Sang Chun, masuk Seoul University adalah sebuah mimpi baginya. 나 이걸만 절대 포기 못해. 그러셔? 그럼 밀어줄게. Sang Chun yang sangat frustasi dengan keadaannya sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Lalu Sang Chun yang melihat sendok emas ajaib itu makin bertekad untuk merubah hidupnya dan segera mendatangi kediaman Huang Taeyong dengan alasan ia ingin memberikan laporan yang telah ia kerjakan. Lalu Sang Chun pun meminta agar Huang Taeyong membiarkannya makan ramen terlebih dahulu sebelum ia pulang. Ibu tiri Huang Taeyong sangat membenci Sang Chun. Bahkan sebelum Sang Chun menyantap makanannya, Tuan Huang keburu datang. Kedatangan Tuan Huang ini membuat Taeyong sangat ketakutan dan menyuruh Sang Chun agar segera pulang. Sang Chun yang sudah bertekad untuk merubah hidupnya kembali masuk ke dalam dan segera mengeluarkan sendok emas ajaib itu untuk makan mie yang belum sempat ia makan. Kedua orang tua Taeyong yang melihat Sang Chun makan seperti orang kelaparan sangat kebingungan dan mempersilahkannya untuk duduk terlebih dahulu. Sang Chun yang malu dengan kelakuannya menolak tawaran tersebut dan segera bergegas pulang. Lalu kemudian Park Jang-gun menelpon Tuan Huang untuk melaporkan jika Taeyong sering dibantu Lee Sang Chun untuk mengerjakan tugasnya. Lantas Tuan Huang pun memanggil Taeyong ke ruangannya untuk memastikan kebenaran dari informasi yang Park Jang-gun berikan. Taeyong yang diberikan beberapa pertanyaan dari tugas yang ia kerjakan tidak bisa menjawabnya sama sekali. Tuan Huang yang kecewa dengan Taeyong akan segera mengirim Taeyong ke Amerika sebagai hukuman. Taeyong yang trauma akan kasus penembakan yang ia lakukan pada teman-teman sekolahnya di Amerika tidak ingin kembali ke sana dan memohon kepada ayahnya agar ia tidak dikirim ke Amerika lagi. Lalu Tuan Huang pun memberikan pilihan lain, yaitu Taeyong harus segera menyingkirkan Lee Sang Chun. Sedangkan Lee Sang Chun yang baru saja pulang dari rumah Taeyong sangat menyesali perbuatannya dan segera membuang sendok emas ajaib itu. Kembali ke sekolah, Najuhe baru saja diterima sekolah di SMA Seoljal dan kebetulan satu kelas dengan Lee Sang Chun. Ternyata Najuhe adalah anak dari orang kaya. Ayahnya adalah pemilik stasiun TV terkenal di Korea. Oh Ye Jin sebagai teman SMP Najuhe segera menyapanya.
Najuhe yang tidak melihat Sang-chun di kelas menanyakan keberadaan Lee Sang-chun kepada Oh Ye-jin. Lalu Ye-jin menjawab jika Sang-chun akan segera dikeluarkan dari sekolah karena telah membuat masalah besar. Taeyong yang datang dengan ibu tiri dan pengacaranya ke sekolah segera melakukan rapat dengan kedua orang tua Sang-chun untuk melaporkan kepada pihak sekolah jika Lee Sang-chun telah melakukan pemerasan terhadap Taeyong. Lalu Sang-chun yang merasa dipitnah oleh Taeyong membantah jika selama ini uang yang diberikan Taeyong adalah hasil dari membantu Taeyong mengerjakan tugas. Akan tetapi Taeyong yang takut dengan ancaman ayahnya malah memberikan keterangan palsu bahwa dia sering diancam dan dimintai uang oleh Lee Sang-chun. Ayah Lee Sang-chun yang tidak mau anaknya dikeluarkan dari sekolah rela bersujud agar Taeyong dan keluarganya mau memaafkan Lee Sang-chun. Sang-chun yang melihat keadaannya seperti ini sangat merasa kecewa dan sedih. Di saat cuaca sedang hujan deras, Lee Sang-chun meminta Taeyong menemuinya di sebuah jembatan dan menanyakan alasan Taeyong melakukan hal buruk terhadapnya. Alih-alih meminta maaf, Taeyong yang sudah terdoktrin ayahnya malah menghina Lee Sang-chun karena Lee Sang-chun berasal dari keluarga miskin. Sang-chun yang tidak kehabisan akal merekam percakapan mereka dan akan memutarnya saat sidang komite sekolah dan menyebarkan percakapan itu ke media sosial. Taeyong yang takut dengan ancaman Lee Sang-chun melakukan segala cara agar Sang-chun menghapus rekaman tersebut. Perkelahian di antara mereka pun terjadi. Lalu Taeyong yang tidak sengaja mendorong Sang-chun ke sungai ingin mencoba menyelamatkan Sang-chun. Karena licin, genggaman Taeyong pun akhirnya terlepas dan Lee Sang-chun jatuh ke sungai. Taeyong sempat mencoba mencari Lee Sang-chun di sungai dan mencoba menelpon polisi. Karena takut akan menjadi tersangka pembunuhan, Taeyong mengurungkan niatnya dan segera kabur dari tempat kejadian. Sedangkan Lee Sang-chun yang sudah pasrah akan mati tenggelam, tiba-tiba melihat sendok emas itu lagi dan mengingat kata-kata dari si nenek penjual. Yang pada akhirnya kata-kata dari si nenek tersebut membuat Sang-chun tidak menyerah. Sang-chun yang sudah bertekad untuk berubah hidupnya, lalu ia pun segera mencari sendok emas ajaib yang pernah ia buang di sebuah tumpukan sampah. Setelah menemukan sendok emas ajaib itu, Sang-chun pun segera mendatangi rumah Taeyong. Sang-chun yang kebetulan bertemu dengan Tuan Huang meminta bantuan kepada Tuan Huang agar ia mengizinkannya untuk bisa makan malam di rumahnya. Dan episode pertama pun berakhir. Oke teman-teman yang mau tahu kelanjutan ceritanya, terus ikutin channel ini dan jangan lupa di subscribe ya guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya.